Baik, ketemu lagi dengan saya, Ignatius Areno Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Video kali ini masih tentang konsep database management system, terutama dalam hal permodelan data. Nah, di sini yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan permodelan hubungan atau modeling relationship. Jadi, dalam membuat entity relationship diagram, kita perlu memahami juga bagaimana konsep relationship itu terjadi. Maka Hofer mengatakan, a relationship is an association representing an interaction among the instances of one or more entity types that is of interest to organization. Jadi hubungan relationship itu adalah suatu asosiasi, di mana asosiasi ini mewakili interaksi sebenarnya. Interaksi antar contoh-contoh entitas atau data-data yang ada di dalam suatu tipe entitas tertentu, di mana yang disebut dengan instances ya, di mana instances ini sebenarnya merujuk pada konteks yang ada dalam suatu organisasi. Nah, kemudian dalam membuat relationship, maka kita juga perlu memberi nama seperti halnya penamaan entitas dan penamaan atribut tadi ya. Kalau entitas dan atribut itu diberi nama dalam bentuk kata benda, maka untuk relationship itu pemberian namanya dalam bentuk kata kerja atau verb. Maka biasanya dalam beberapa contoh entity relationship diagram, ya, di sana ada muncul kata-kata kerja yang menggambarkan asosiasi antar entitas yang berinteraksi satu sama lain. Nah, kemudian kita akan bicara tentang relationship type ya, jenis-jenis relationship. Ada beberapa jenis relationship yang bisa kita pahami dari konteks database management system. Dan ini pernah saya bahas di video yang sebelum-sebelumnya. Tetapi intinya dalam setiap hubungan itu pasti akan ada nama-nama tertentu. Ya. Contohnya di sini misalnya hubungan antara dua jenis entitas yaitu karyawan yang mengambil kursus ya, karyawan yang harus menyelesaikan kursus tertentu, maka ada dua entitas di sana, karyawan dan course, kursus yang diambil. Nah, tipe relationship-nya dari relationship antara karyawan dan kursus itu adalah tipe many to many. Nama relationship-nya itu many to many relationship. Kenapa many to many? Karena kalau kita lihat dari hubungannya dan kita bedah gitu ya dari sisi dua entitas itu, maka yang pertama each employee may complete any number of courses. Setiap karyawan itu dapat menyelesaikan beberapa kursus. Beberapa ini bisa 0, bisa 1, bisa lebih dari 1. Ya, bisa banyak. Maksimalnya kan banyak. Kenapa bisa 0? Kan ada karyawan yang tidak mengambil kursus itu bisa. Karyawan yang mengambil satu kursus juga ada. Karyawan yang mengambil beberapa kursus sekaligus itu juga diperbolehkan. Maka ini sifatnya many dari sisi karyawan. Kemudian kalau dari sisi course-nya, a given course may be completed by any number of employees. Suatu kursus itu dapat diselesaikan oleh sejumlah karyawan. Dalam konteks ini bisa juga kursus itu tidak diambil oleh karyawan, ya maka ada konteks nobody. Bisa juga kursus itu hanya diselesaikan oleh satu karyawan, one employee. Bisa juga kursus itu diselesaikan oleh banyak karyawan, many employees. Jadi konteksnya sama. Dari sisi kursus itu juga sifatnya many. Maka nama hubungannya adalah many to many relationship.
Nah, itu terkait dengan relationship type. Jadi relationship type itu adalah asosiasi atau hubungan yang ada maknanya antar entitas. Maka dalam membuat ERD memang harusnya diberi nama relationship seperti ini kata kerja. Sehingga bisa menunjukkan apa arti atau apa makna dari hubungan antar entitas. Kalau tidak ada namanya ya kita tidak bisa menentukan ini dua entitas ini berhubungannya bagaimana. Nah, kemudian ada juga yang namanya relationship instance. Relationship instance is an association between or among entity instances where each relationship instance associates exactly one entity instance from its participating entity type. Jadi relationship instance itu contohnya seperti ini, bahwa ini ada 10 relationship instances ya, atau hubungan antar elemen dalam setiap tipe entitas. Ada 10 hubungan di sini. Di sini kalau kita lihat misalnya ada hubungan antara karyawan dengan course ya. Ternyata si Chen ini mengambil 2 kursus C++ dan Java. Kemudian Melton mengambil 3 kursus C++, COBOL dan Perl. Kemudian Ricci mengambil kursus Perl hanya mengambil 1, Selko mengambil kursus Java dan SQL, Gosling mengambil kursus Java dan SQL. Visual Basic tidak ada yang mengambil, maka tadi ada konteks nobody karena ada kursus yang tidak diambil oleh siapapun. Hanya yang di sini tidak ada contohnya adalah karyawan yang tidak mengambil kursus karena kebetulan semua karyawan di sini mengambil kursus tertentu. Nah, di sini dari 1 2 3 dari 5 orang karyawan dan 6 jenis kursus ternyata ada 10 hubungan di dalamnya. Jadi dari relasi ini, dari relasi yang besar ini, ketika dilihat dari sisi instansesnya itu ada 10 hubungan di dalamnya. Maka kita bisa menyebutkan bahwa each line represents an instances of the complete relationship type. Jadi dalam membuat entity relationship diagram, kita tidak hanya membuat ERD seperti ini saja, tetapi kita juga membuat bagaimana relationship instansesnya secara lebih detail. Tiap elemen, tiap instansis dari setiap jenis entitas itu hubungannya bagaimana ke instansis yang lain dari entitas yang lain. Ya, seperti itu. Maka di sini misalnya seperti tadi yang saya lakukan, kita bisa melakukan identifikasi karyawan yang namanya Melton telah menyelesaikan 3 kursus, ya, Melton, C++, COBOL, dan Perl. Kemudian SQL course itu diselesaikan oleh 2 orang karyawan. SQL itu yang ini diselesaikan oleh Selko dan Gosling. Kemudian Visual Basic course has not been completed by anyone. Kursus Visual Basic ini belum ada yang mengambil atau belum ada yang selesai. Jadi kita harus juga bisa menggambarkan hubungan antar masing-masing elemen dari setiap entitas. Kenapa? Karena ini nanti yang akan kita praktekkan dalam membuat basis data. Oke, kemudian dalam suatu relationship itu juga ada atribut. Jadi kalau atribut itu tidak hanya di entitas seperti ini, course punya atribut course ID, course title, dan lain-lain. Employee punya atribut employee ID dan lain-lain. Nah, bisa jadi ada relationship yang punya atribut. Contohnya ini, ya, complete ini kan nama relationship. Ternyata dia punya atribut. Kenapa? Karena atributnya ini ya. Karena ketika kita bicara tentang kursus yang diselesaikan oleh karyawan, maka salah satu penentu kursus itu selesai adalah tanggal penyelesaian. Sementara tanggal penyelesaian itu kan tidak bisa masuk ke course, tidak bisa masuk ke employee. Dia akan melekat pada relationship. Maka dalam konteks kali ini, relationship complete itu punya atribut get completed. Ini sama seperti konteks mahasiswa menyelesaikan studi. Nah, penyelesaian studi mahasiswa itu ada tanggalnya. Tanggal penyelesaian studi, tanggal lulus itu atribut dari penyelesaian studi, atribut dari relationship.
Nah, maka karena ada atribut dari suatu entitas, karena ada atribut dari suatu relationship, maka muncullah konsep associative entities. Associative entity is an entity type that associates the instances of one or more entity types and contains attributes that are peculiar to relationship between those entity instances. Jadi kalau tadi saya mengatakan ini relationship-nya antara employee dan course, kan relationship-nya namanya complete ya. Complete ini ternyata punya atribut yaitu date completed. Nah, atributnya relationship complete ini kemudian menghasilkan suatu asosiatif entitas, yaitu entitas penghubung antara entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Jadi muncul entitas yang baru, ya, namanya associative entity. Nah, associative entity ini muncul ya, karena dia sebenarnya adalah semacam relationship yang dientitaskan kan gitu ya, karena punya atribut tadi itu. Kata kerja yang dikata bendakan, maka muncullah konsep gerund ya. Gerund dalam bahasa Inggris kan seperti itu. Kata benda yang sebenarnya berasal dari kata kerja. Nah, konsep itu juga yang mendasari munculnya associative entity. Kata kerja punya atribut, padahal atribut itu kata benda. Nah, kata kerja yang dikata bendakan, maka kemudian muncullah associative entity. Maka jadinya seperti ini. Ketika menggunakan associative entity, muncul entitas yang baru yaitu sertifikat. Kan tadi karyawan menyelesaikan kursusnya. Penyelesaian kursus itu ada tanggalnya. Tanggalnya muncul di mana? Muncul di sertifikat. Nah, sertifikat inilah yang menjadi entitas asosiatif atau entitas penghubung antara employee dan course. Nah, efeknya setelah dibuat seperti ini, maka di sana disebutkan there are no relationship names on the lines between an associative entity and strong entity. Kalau untuk relationship yang seperti ini, tidak perlu ada nama relationship-nya. Kenapa? Karena associative entity itu sebenarnya sudah relationship awalnya. Jadi kita sudah paham maksudnya apa kan gitu. Maka kenapa tidak perlu ada nama relationship ya? Karena associative entity sudah mewakili relationship-nya itu sendiri. Tadi kata kerja, hubungan punya atribut kata benda, akhirnya kata kerjanya dikata bendakan, muncullah entitas penghubung. Karena posisi dia sebagai associative entity, maka relationship yang baru tidak perlu ada nama relationship-nya. Dan kalau tadi di sini konteksnya many to many, ini juga tetap many to many sebenarnya. Hanya ketika ada associative entity, dia bisa jadi berubah jadi one to many dan many to one. Meskipun sebenarnya secara konseptual hubungan antara employee dan course itu tetap many to many. Jadi ini hanya semacam mengekspand relationship ya, membuat jadi lebih detail, tetapi tidak menghilangkan konsep awal di mana hubungan antara employee dengan course itu many to many. Nah, bagaimana sih entity associative entity itu bisa muncul? Kapan aja dia bisa muncul? Ada 4 kondisi yang memungkinkan untuk mengubah hubungan menjadi associative entity. Yang pertama adalah ketika all the relationship for participating entity types are many. Ya, jadi kalau seperti tadi, ini many to many relationship, maka kondisi many to many ini sebenarnya bisa membuat kita, memungkinkan kita untuk memunculkan entitas asosiatif. Kemudian kondisi yang kedua, the resulting associative entity type has independent meaning to end users and preferably can be identified with a single attribute identifier. Jadi kondisi yang kedua, associative entity itu bisa muncul kalau misalnya istilahnya gini, has independent meaning to end user ya. Hasil dari entitas asosiatif itu memiliki makna yang bisa berdiri sendiri, makna yang independen terhadap pengguna akhir. Contohnya tadi, ketika saya menyelesaikan kursus, hasil yang saya dapatkan adalah sertifikat, kan gitu ya. Penyelesaian hasil akhir dari penyelesaian kursus adalah sertifikat. Nah, sertifikat ini kan punya makna yang independen terhadap user.
Ya, sertifikat saya akan melekat ke saya, sertifikat teman yang lain akan melekat ke teman yang lain. Nah, kondisi seperti ini, ya, ini bisa memungkinkan bagi kita untuk membuat yang namanya associative entity. Karena ada identifier-nya di sana, single attribute identifier. Identifier-nya apa? Nomor sertifikat kan gitu ya. Tiap nomor sertifikat kan akan beda-beda harusnya untuk tiap orang. Oke, kemudian yang ketiga, kondisi yang harus ada ketika akan mengubah relationship menjadi associative entity adalah the associative entity has one or more attributes in addition to identifier. Ya, jadi si asosiatif entitas ini punya lebih dari satu atribut yang bisa dijadikan sebagai bagian dari identifier-nya. Jadi contohnya di sini sertifikat, ya, identifier-nya itu tidak hanya sertifikat number tapi juga date completed. Maka kan biasanya kalau dalam nomor sertifikat kan ada kode tanggal penyelesaian. Maksudnya seperti itu. Kemudian terakhir untuk video ini yang keempat, the associative entity participates in one or more relationship independent of entities related in the associated relationship. Jadi entitas asosiatif itu harus terkait dengan satu atau dua independent relationship dari entitas yang ada dalam hubungan tersebut. Contoh misalnya, kita masih bicara employee, course, dan certificate ya. Di sana disebutkan baik entitas employee maupun entitas course itu adalah partisipan wajib dalam dua relationship dengan sertifikat. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara sertifikat, di satu sisi dia terkait dengan karyawan karena ada nama karyawan di situ, itu satu relationship. Ya. Relationship yang kedua, sertifikat itu juga wajib ada course-nya. Course itu harus muncul di situ. Kenapa? Karena sertifikat itu juga di sisi yang lain melekat pada course-nya. Sertifikat atas kursus apa kan gitu. Maka di sini disebutkan associative entity harus berpartisipasi, harus muncul di satu atau lebih dari relationship yang independen. Seperti yang tadi saya sebutkan. Relationship independen yang pertama antara sertifikat dengan employee, di mana setiap sertifikat itu akan ada nama karyawannya. Kemudian di sisi yang lain, independent relationship lainnya adalah sertifikat dengan course, di mana setiap sertifikat juga akan ditulis kursusnya apa yang sudah diselesaikan. Maka itu adalah 4 hal yang menjadi kondisi dasar, yang menjadi kondisi yang harus muncul kalau kita mau mengubah relationship menjadi associative entity. Kenapa ini menjadi penting? Karena tidak semua relationship bisa diubah menjadi associative entity. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait permodelan relationship. Nah, semoga bisa kita diskusikan bersama materi-materi ini. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai ketemu di video berikutnya.